Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal WordPress di localhost menggunakan Laragon. Pertama kita buka dulu Laragonnya, kemudian jalankan, klik start. Nah, untuk menjalankannya cukup mudah, kita klik kanan, kemudian klik app. Di sini ada pilihan blank atau WordPress. Nah, di sini kita pilih WordPress. Nama WordPress yang akan kita install misalkan belajar WP atau WordPress. Nah, di sini akan otomatis membuat folder WordPress beserta filenya, kemudian juga database-nya langsung. Itulah kelebihan dari menggunakan Laragon. Tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai download, kemudian kita akan membuka hasil dari download atau pembuatan database beserta file WordPress-nya dengan mengetikkan alamat yang sudah tertera di sini. Karena di sini menggunakan virtual belajar wp.test. Kita ketik dulu. Di sini alamatnya belajar wp.test. Ini http. Ini kita install WordPress-nya dengan mengetik continue. Kita klik continue. Nah, di sini kita diarahkan di lokal dengan mengisi identitas website. Nama website misalkan belajar wp, misalnya admin, kemudian admin di sini tulisan dulu. Kemudian ini konfirmasi kalau misalkan ada instruksi password lemah. Jadi kalau misalkan tidak di checklist, instalasi tidak akan bisa dilanjutkan. Kecuali kalau misalkan teman-teman menggunakan kombinasi seperti ini. Misalkan kombinasi ini tanpa harus di checklist. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini menggunakan password standar, nah ini ada instruksi lemah. Maka di sini harus di checklist konfirmasi password lemah. Nah, di sini teman-teman search engine visibility ini bisa opsional. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen websitenya terindeks langsung oleh mesin pencari Google, ini jangan di checklist. Kalau di checklist nanti teman-teman websitenya tidak akan bisa di indeks oleh Google. Tapi kalau misalkan kita menggunakan localhost seperti ini bisa kita checklist. Opsional sih sebenarnya kalau ini. Tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Kalau mau dicari, kan jangan di checklist. Kalau misalkan di checklist nanti risikonya tidak akan terbaca oleh mesin pencari atau search engine. Oke, kita lanjut install WordPress-nya. Tunggu beberapa saat. Oke, selesai. Maka ini adalah tampilan login WordPress. Nah, ini bawaannya. Nanti kita bisa rubah dengan beberapa plugin yang ada di repository WordPress itu sendiri. Atau nanti bisa kita rubah alamat ini dengan menggunakan beberapa plugin yang ada untuk menghindari orang-orang jahil membuka website kita. Oke, langsung kita lihat bagaimana tampilan dari WordPress-nya. Nah, ini adalah tampilan dari WordPress itu sendiri. Nah, teman-teman tampilannya bakal sama, baik itu di lokal ataupun di posting nanti ketika sudah di publish, di production. Ini kita masih pakai
lokal. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau misalkan mau diminimize, ini tampilannya. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama menu update, home, kemudian home, update, post, media, page, comment, appearance, plugin, users, tools, dan setting. Nah, untuk beberapa menu di sini, ya, home ini tampilan depan dashboardnya seperti ini home. Adapun untuk update ini nanti akan ada notifikasi entah itu dari tema, entah itu dari plugin ataupun dari WordPress itu sendiri yang ketika ada update nanti akan ada di sini. Nah, di sini karena kita menggunakan WordPress terbaru 6.42, jadi belum ada notifikasi untuk update. Nah, untuk post di sini ada post, kemudian ada add new post ini untuk membuat post baru, kemudian bawaannya sendiri ini hello world ini bisa kita hapus. Bisa kita hapus kalau tidak terpakai. Ini ada kategorinya. Kemudian di sini ada beberapa parent kategori, ada slagnya, ada nama kategorinya, misalkan kategori tutorial. Nah, di sini slagnya juga akan otomatis terisi kalau misalkan kita langsung tambah. Ini tutorial, ini slagnya. Ini ada tagnya. Misalkan di sini ada tag tutorial juga bisa kita tambahkan. Otomatis ini. Sini ada media, kemudian library, ada media. Di sini folder. Di sini akan berisi gambar, feature image atau gambar yang berada di post atau di halaman page WordPress kita nanti. Ataupun berupa file-file yang telah kita sertakan di website. Di sini halaman. Di halaman ini ada privacy policy, kemudian ada kontak, ada about us, nanti kita bisa buat di tambah halaman di sini. Komen, di sini komen-komen yang masuk. Nah, untuk menghindari komen nanti ada beberapa caranya, nanti kita bahas di belakang. Ini tampilan adalah appearance, ini tampilan tema bawaannya ini seperti ini. Ini bawaan, atau misalkan teman-teman ingin menambah, bisa nanti ditambah di sini. Kemudian plugin. Ini plugin bawaannya, kemudian ketika ingin menambahkan juga nanti ada di sini. Kita klik tambah plugin. Di sini ada pencariannya, nanti teman-teman bisa cari repository langsung dari WordPress itu sendiri. Tapi dengan syarat harus online. Kalau offline nanti tidak bisa, kecuali kalau kita menginstal dengan menggunakan upload file. Kemudian di sini user, nanti ada role-nya masing-masing, apakah itu admin, apakah itu kontributor, apakah itu editor, dan lain sebagainya. Di sini ada tambah user, profilnya, di sini ada profil dari user itu sendiri, nanti di sini ada, nah ini contohnya. Kemudian ini tools, kemudian ada import, ada export, kesehatan WordPress-nya, export personal data, hapus, tema editor, plugin editor. Di sini nanti kita bisa edit kalau misalkan teman-teman bisa sudah sedikit paham temanya, kemudian bisa ingin merubah misalkan seperti CSS yang akan ditambahkan beberapa CSS. Kemudian di sini juga ada settingnya. Nah, ini settingannya, setting jam, kemudian setting bahasa di sini semuanya. Kemudian tadi setting komen, di sini ada, di sini ratingnya, penulisannya, dan discussion. Nah, ini dari discussion itu yang komen tadi. Apakah ini komennya akan diaktifkan ataukah nanti akan di disable atau dinonaktifkan. Media, nah ini media ini di sini pengaturan medianya, apakah kita akan menggunakan ukuran sekian dengan sekian. Nah, ini ukurannya 15 x 15, 300 x 300 atau 1024. Ini ketika diupload, ini nanti ukurannya akan sesuai seperti ini. Di sini permalingnya. Nah, permaling ini nanti ketika alamat websitenya kita kunjungi, nanti alamat website sample post, nanti ada tanggal, kemudian tahun, ada tahun, bulan, dan tanggal. Dan misalkan teman-teman ingin membuat nama, ini cuma alamat website, kemudian nama postnya, di sini tinggal nama post. Nah, ini biasanya yang dipakai blogger-blogger pada umumnya.
kita simpan terlebih dahulu. Itulah sekilas mengenai bagaimana cara menginstal WordPress dan sekilas mengenai tampilan dari WordPress itu sendiri. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.